Pemirsa, geliat ekonomi Indonesia di penghujung Maret 2026 ini menunjukkan taji yang luar biasa. Program Bina Lebaran 2026 sukses menjadi lokomotif konsumsi domestik dengan target ambisius mencapai 53,38 triliun rupiah. Meski diwarnai tantangan inflasi pasca Hari Raya, lonjakan kunjungan mal secara nasional menembus 15% menjadi bukti nyata daya beli masyarakat tetap solid. Lantas, bagaimana para pengelola pusat belanja mengkonversi antusiasme pengunjung, termasuk fenomena unik seperti para rojali, menjadi angka pertumbuhan ekonomi yang real sebesar 5,5%. Dan kita akan bedah selengkapnya bersama Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alfonsus Wijaya. Halo, apa kabar Pak Alfonsus? Kabar baik, terima kasih. Apa kabar juga? Iya Pak Alfonsus, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Report. Minal aidin wal faidin, sebelumnya mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Iya, Pak Alfonsus, ini ada yang menarik tentunya ya. Data nasional menunjukkan kenaikan trafik kunjungan mal rata-rata 12 hingga 15% nih tahun ini. Nah, di mal ini kan bahkan bisa menyentuh angka 30% pada saat jam puncak. Apakah memang ini sudah sesuai dengan ekspektasi sebenarnya? Iya, saya kira Ramadan dimulainya agak lambat begitu. Jadi saya kira mungkin salah satu penyebabnya adalah karena THR juga ada beberapa yang terlambat begitu. Jadi sehingga bulan Ramadan traffic bulan Ramadan dimulainya dengan agak lambat. Mulai meningkat itu di 1 minggu menjelang Idul Fitri begitu ya. Dan kemudian juga meningkat tajam itu pada saat libur Idul Fitri. Libur Idul Fitri itu dimulai di Idul Fitri hari kedua begitu ya. Jadi saya kira itu yang melonjak karena hari pertama itu masyarakat masih bersilaturahmi dengan keluarga, dengan apa kalau family gitu ya, lebih banyak dengan keluarga lah berkumpul begitu. Jadi liburannya di pusat belanja itu baru di hari kedua ya. Di hari kedua itu memang terjadi lonjakan yang cukup tajam begitu. Sehingga kami memperkirakan, jadi kalau kita bicara indikator Ramadan dan Idul Fitri, itu biasanya dimulai dengan Ramadan 1 bulan, kemudian Idul Fitri begitu ya, sampai dengan nanti akhir pekan ini begitu ya. Ini hari Jumat, masih ada sisa hari ini Jumat, Sabtu dan Minggu begitu. Sampai dengan hari Minggu nanti itu kami perkirakan akan terjadi rata-rata pertumbuhan kurang lebih di 10 sampai dengan 15% begitu. Kemungkinan akan berada di 12% begitu ya. Kita tunggu 3 hari ini datanya begitu. Tetapi paling tidak mungkin kami memprediksi bisa mencapai rata-rata 12%. Artinya 12% itu dari Ramadan sampai dengan nanti hari Minggu nanti begitu. Saya kira sesuai target begitu, memang kami menargetkan pada Ramadan dan Idul Fitri tahun ini kurang lebih berkisar ada pertumbuhan tingkat kunjungan kurang lebih 10% sampai dengan 15% begitu. Jadi saya kira sesuai lah begitu, sesuai dengan target. Hanya saja memang tadi yang tidak diperkirakan itu adalah awalnya itu melambat begitu ya. Awalnya melambat dan kemudian terjadi yang signifikan itu di pada saat libur Idul Fitrinya begitu. Saya kira itu yang di luar prediksi begitu. Tetapi secara umum rata-rata saya kira akan mencapai sesuai dengan target begitu. Demikian. Ya Pak Alfonsus, kalau kita melihat sebenarnya kan pemerintah sudah membuat stimulus, bahkan ada kebijakan untuk pencairan THR lebih awal nih. Apakah memang ini tampaknya tidak signifikan begitu untuk pusat perbelanjaan sendiri, dan ini tidak langsung berimbas pada belanja-belanja perorangan sehingga akhirnya awalnya jadi berjalan lambat seperti itu Pak Alfonsus? Oh, saya kira THR sangat berdampak sekali dan THR itu sangat penting begitu ya di sektor retail begitu, khususnya di bulan Ramadan dan Idul Fitri. Hanya pergeseran waktu saya kira tidak terlalu jadi masalah begitu. Ada beberapa, setahu saya juga THR dari pegawai negeri juga baru cair itu kalau tidak salah di minggu kedua gitu ya, bulan Maret kalau tidak salah begitu. Tetapi saya kira itu hanya masalah pergeseran waktu saja begitu. Tetapi secara umum
tentunya THR sangat berdampak sekali terhadap belanja di sektor retail begitu ya di Indonesia, karena Ramadan dan Idul Fitri itu kan adalah puncak penjualan retail di Indonesia begitu. Salah satunya tentunya didorong dengan THR begitu. Jadi saya kira berdampak sekali, berdampak sekali. Saya kira tetapi tidak terlalu jadi masalah begitu karena itu hanya pergeseran waktu saja begitu. Toh secara total rata-rata begitu mulai dari Ramadan sampai dengan Idul Fitri nanti hari Minggu tanggal 29 nanti, saya kira itu harusnya semua akan mencapai sesuai dengan target begitu. Demikian. Berarti angka 12% ini masih terbilang angka yang optimis ya Pak Alfonsus? Saya kira demikian karena target kami itu adalah berkisar 10 sampai dengan 15% begitu ya. Mudah-mudahan bisa mencapai 15%, tetapi berdasarkan data sampai dengan kemarin begitu, kurang lebih berada di kisaran 12%, kecuali terjadi lonjakan hari ini, besok dan lusa begitu ya, karena hari ini, besok dan lusa itu masih akan ada kunjungan ke pusat perbelanjaan begitu. Hari Senin nanti itu mulai melandai begitu ya, dan saya kira mulai Senin itu nanti akan masuk low season begitu. Jadi saya kira itu yang akan terjadi sampai dengan nanti akhir pekan ini begitu. Demikian. Ya kalau misalnya kita melihat ini kan angin segar tidak hanya terjadi di Jakarta tapi di wilayah beberapa pusat belanja di sekitar Jakarta, Jawa Timur seperti itu, daerah Jawa itu juga tercatat cukup menggembirakan sebenarnya. Seperti di kawasan Malang Raya ini bahkan tercatat bisa mencapai 40.000 orang per hari, melesatnya bisa mencapai hampir 40% nih. Apakah bisa terbilang ini pemerataan daya beli sudah di pusat-pusat belanja ini sudah sampai di luar Jakarta di Lebaran 2026 ini? Ya, saya kira demikian. Kalau Idul Fitri memang tentunya hampir merata di seluruh wilayah Indonesia begitu. Tetapi juga memang menjadi satu catatan begitu. Jadi pertumbuhan tertinggi di luar Pulau Jawa itu terjadi di Sulawesi begitu. Kemudian disusul dengan Kalimantan dan Sumatera begitu. Tetapi secara umum memang semua wilayah bertumbuh lah begitu ya. Tetapi memang pertumbuhan kalau kita bicara di luar Pulau Jawa, pertumbuhan tertinggi dicatat oleh Sulawesi begitu, kemudian Kalimantan dan Sumatera. Tetapi secara umum tadi yang kami sampaikan 10% sampai dengan 15% itu adalah rata-rata nasional begitu ya. Jadi bukan hanya di Pulau Jawa saja, tetapi itu adalah pertumbuhan rata-rata di seluruh wilayah Indonesia begitu. Jadi saya kira memang Idul Fitri tahun ini saya kira cukup merata begitu. Memang terjadi juga pertukaran kunjungan begitu. Biasanya contoh misalkan di Jakarta, biasanya itu kan kalau beberapa tahun yang lalu pada saat mudik Jakarta sepi begitu ya. Kalau ditinggal mudik itu Jakarta sepi sekali. Tetapi sejak beberapa tahun terakhir ini kan kita bisa lihat Jakarta pada saat ditinggal mudik juga relatif cukup ramai begitu ya, tidak sesepi seperti tahun-tahun lampau begitu, karena terjadi pertukaran begitu. Jadi ada orang Jakarta yang memang mudik begitu, tetapi ada juga orang yang luar daerah dari luar daerah kota Jakarta itu masuk ke kota Jakarta untuk mengisi liburan begitu ya. Jadi saya kira salah satunya adalah karena akibat pembangunan infrastruktur oleh pemerintah begitu yang cukup baik. Salah satunya adalah jalan tol begitu yang menghubungkan banyak daerah di Pulau Jawa sehingga masyarakat sekarang mudah begitu untuk bepergian begitu, dan juga praktis lebih efisien begitu ya dengan adanya jalan tol begitu. Mereka bisa satu mobil bersama-sama keluarga beberapa orang datang ke kota-kota besar termasuk kota Jakarta untuk mengisi liburannya. Jadi sekarang terjadi pertukaran begitu. Jadi saya kira ini cukup baik lah begitu, terjadi pemerataan begitu ya, pemerataan daripada traffic di pusat-pusat perbelanjaan baik yang di daerah maupun di kota-kota besar begitu. Saya kira itu sudah terjadi beberapa tahun terakhir begitu, ketika pemerintah khususnya pada saat pemerintahan Presiden Jokowi banyak sekali membangun jalan tol infrastruktur begitu. Bahkan saya kira di luar momen-momen hari besar keagamaan juga biasanya kalau ada long weekend begitu ya, itu juga banyak kan orang Jakarta ataupun sebaliknya yang ke Cirebon, ke Solo, ke Jogja begitu ya, mampir di Semarang, bahkan ke Surabaya dan sebagainya begitu, dengan melalui berkendaraan begitu ya.
Jadi saya kira betul memang itu terjadi pertumbuhan di banyak daerah begitu. Demikian. Ya, berarti kalau kita melihat Lebaran tahun ini pergerakan ekonomi ini cukup merata gitu ya di pusat-pusat perbelanjaan sepertinya di seluruh Indonesia. Nah, kalau tapi sebenarnya ada yang menarik juga nih Pak Alfonsus karena ternyata ada pergeseran perilaku dari para konsumen sendiri yang sebelumnya mungkin lebih banyak belanja untuk kebutuhan pokok, sekarang justru mereka berburu belanja promo viral. Nah, sebelumnya memang sudah ada strategi yang sangat-sangat agresif begitu ya terkait diskon yang bahkan hingga 80% di pusat belanja sendiri. Apakah memang ini adalah strategi bisa dibilang sangat-sangat efektif? Ya, saya kira pada umumnya sektor retail ataupun pusat perbelanjaan begitu kalau akan menyambut hari-hari besar keagamaan gitu, mereka biasanya kan melakukan dua strategi begitu ya. Strategi pertama itu adalah membuat event-event, membuat acara, membuat aktivitas, membuat dekorasi-dekorasi yang luar biasa, yang indah begitu dengan diiringi dengan berbagai macam atraksi, event, acara begitu. Maksudnya adalah untuk menarik kedatangan para pengunjung begitu ya, masyarakat begitu agar bisa berkunjung ke pusat perbelanjaan. Nah, kemudian setelah masyarakat ataupun konsumen tiba di pusat perbelanjaan, mereka akan disuguhkan dengan berbagai macam program promo belanja begitu. Salah satunya diskon misalkan atau misalkan dengan midnight sale dan sebagainya begitu. Itu adalah strategi kedua. Nah, kedua strategi ini yang selalu dilakukan oleh pusat perbelanjaan bersama-sama dengan para peritel begitu. Nah, khusus untuk tahun ini ataupun beberapa tahun terakhir itu promo belanja diskonnya memang cukup intens begitu ya. Karena dimaksudkan untuk menopang daya beli masyarakat begitu, khususnya masyarakat kelas menengah bawah yang daya belinya masih terganggu begitu. Jadi dengan diberikan promo-promo belanja itu adalah dimaksudkan untuk membantu menopang daya beli masyarakat begitu, khususnya yang di kelas menengah bawah. Jadi saya kira itu karena tren yang terjadi sekarang itu adalah bahwa mereka masyarakat belanja semua kategori. Saya kira semua kategori belanja itu semua kategori produk ataupun barang itu diburu oleh masyarakat begitu. Hanya saja memang terjadi perubahan trennya pada saat libur Lebaran, libur Idul Fitri yang dimulai itu di hari kedua begitu, itu biasanya sedikit berubah. Jadi yang diburu oleh masyarakat itu adalah produk-produk kategori makanan dan minuman gitu ya, F&B dan juga entertainment gitu, hiburan. Jadi itu yang terjadi. Tetapi kalau pada saat Ramadan, saya kira hampir semua kategori barang, produk itu diburu oleh masyarakat begitu. Hanya saja untuk tahun ini terjadi sedikit juga perubahan tren belanja masyarakat itu di mana masyarakat sekarang berbelanja secukupnya dan seperlunya begitu. Jadi mereka tidak berlebihan lagi berbelanjanya begitu. Jadi makanya tadi saya sampaikan pertumbuhannya tidak luar biasa begitu. Saya kira karena dibandingkan ya tidak luar biasa dibandingkan dengan 2-3 tahun yang lalu begitu. Apalagi dibandingkan dengan sebelum COVID begitu karena masyarakat sekarang trennya berbelanja adalah dengan secukupnya dan seperlunya gitu. Tetapi kategori produknya saya kira pada saat Ramadan hampir semua meningkat begitu dan nanti akan terjadi pergeseran gitu pada saat libur Idul Fitri. Pada saat sekarang ini itu mereka lebih banyak berbelanja produk kategori untuk makanan, minuman dan juga hiburan begitu. Demikian. Ya. Tumbuhan memang tidak terlalu luar biasa, tapi ada sebuah target ambisius ini dari program Bina Lebaran 2026 yang mematok target untuk transaksi realnya mencapai 53,38 triliun rupiah nih Pak Alfonsus. Nah, kalau misalnya kita lihat data per tanggal 27 Maret ini, kira-kira sudah berapa persen realisasinya dari seluruh tenan retail di nasional? Saya kira harusnya sudah tercapai berkisar di 90% begitu seharusnya ya, bahkan mungkin 90% lebih saya kira datanya begitu. Datanya sampai dengan sekarang masih terus dikumpulkan begitu, karena kan sebetulnya Bina Lebaran itu programnya akan berakhir tanggal 30 atau 31 Maret begitu ya. Jadi sampai dengan akhir bulan Maret ini begitu. Jadi meskipun libur lebarannya saya kira akan berakhir nanti hari Minggu, tetapi programnya akan berlanjut sampai dengan akhir bulan begitu. Jadi saya kira masih ada tersisa hari ini Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa begitu ya. Masih ada beberapa hari lagi, 5 hari lagi begitu. Jadi saya kira mudah-mudahan target tersebut bisa tercapai begitu. Demikian.
Ya tadi pertumbuhan yang tidak terlalu signifikan itu selaras begitu ya, di mana pelaku industri retail Hipindo juga sebenarnya menargetkan program Bina Lebaran ini kan pertumbuhannya sekitar 10 sampai 15%. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan lonjakan pengunjung di kisaran 12 sampai 15%, berarti kan ini sepenuhnya tidak menunjukkan akselerasi yang luar biasa terkait kunjungan dan juga belanja yang diharapkan. Apakah ini artinya memang traffic belum tentu sepenuhnya sebanding dengan peningkatan belanja, Pak Alfonsus? Ya, saya kira tadi saya sudah sampaikan ada beberapa faktor begitu. Salah satu faktornya adalah faktor daya beli masyarakat yang masih belum pulih normal sepenuhnya begitu. Jadi saya kira itu menjadi salah satu penyebab begitu ya. Tetapi kembali lagi tren ini kan akan berdampaknya tadi masyarakat akhirnya berbelanja seperlunya dan secukupnya begitu. Jadi saya kira itu adalah akibat karena daya beli masyarakat yang masih belum tumbuh normal begitu ya. Tetapi saya kira untuk situasi dan kondisi sekarang, saya kira ini sudah cukup baik begitu. Di tengah kondisi daya beli yang masih belum pulih, tetapi tetap ada pertumbuhan. Saya kira ini harus patut kita syukuri begitu. Meskipun situasinya masih belum normal, tetapi telah terjadi pertumbuhan, telah terjadi peningkatan kunjungan dan sebagainya. Jadi semua indikator menunjukkan positif begitu di tengah kondisi daya beli masyarakat yang masih belum pulih normal. Saya kira ini patut disyukuri. Ini adalah merupakan satu satu apa ya satu hal yang patut kita sikapi dengan positif lah begitu. Bahwa di tengah situasi yang belum normal, tapi tetap terjadi pertumbuhan begitu. Dan pertumbuhannya saya kira cukup baik lah begitu ya. Di antara berkisar 10 sampai dengan 15% begitu. Demikian. Ya, apakah ini artinya bahwa sektor F&B ini bisa menjadi penyelamat utama margin keuntungan mall? Karena kalau dilihat tingkat okupansinya bisa mencapai 95% sendiri ini. Ya, saya kira memang akan menjadi salah satu faktor pendukung begitu, tetapi saya kira bukan satu-satunya begitu ya, karena kategori makanan dan minuman itu bukan menjadi salah satu satu-satunya begitu. Jadi saya kira memang betul bahwa itu adalah menjadi faktor yang cukup signifikan begitu. Tetapi saya kira itu bukan menjadi faktor satu-satunya lah gitu ya. Jadi saya kira banyak faktor-faktor lain, kategori-kategori lain, produk lain begitu yang juga ikut mendukung pertumbuhan di Ramadan dan Idul Fitri. Karena tadi saya sampaikan pada saat Ramadan misalkan begitu, itu kan terjadi peningkatannya pada saat buka puasa bersama begitu ya, dan buka puasa bersama pun pada saat minggu pertama Ramadan itu biasanya masyarakat juga berbuka puasanya itu bersama keluarga gitu kan. Bersama keluarga, bersama family dan sebagainya begitu ya. Barulah di minggu kedua, minggu ketiga itu berbuka puasanya di pusat-pusat perbelanjaan begitu. Jadi saya kira tetap memang betul makanan dan minuman menjadi semakin penting begitu bagi pusat perbelanjaan, tetapi saya kira bukan menjadi faktor satu-satunya yang menopang pertumbuhan di sektor retail begitu. Demikian. Ya, meskipun kita sudah mengalami pertumbuhan belanja yang cukup positif begitu Pak Alfonsus, tapi tentunya kita ingin melihat what next gitu. Setelah Lebaran ini apa yang akan menjadi strategi berikutnya. Sementara Menko Perekonomian Erlangga sendiri memperkirakan inflasi pasca Lebaran ini akan lebih tinggi dari tahun lalu. Ini karena faktor ada hilangnya deflasi sektor listrik. Nah, dengan tekanan yang masih terjadi di daya beli masyarakat seperti ini, apakah kenaikan inflasi ini bisa berpotensi jadi rem darurat nih untuk belanja di mal pada kuartal kedua nanti? Tren di Indonesia itu setelah Idul Fitri, Ramadan dan Idul Fitri itu adalah kan puncak penjualan retail di Indonesia begitu ya. Setelah Ramadan dan Idul Fitri itu biasanya umumnya langsung masuk ke low season, dan saya kira itu bukan sesuatu yang aneh. Itu saya kira itu sesuatu yang wajar begitu di Indonesia, adalah memang trennya seperti itu. Setelah Ramadan dan Idul Fitri itu akan masuk ke low season begitu. Nah, low season tahun ini memang cukup akan menjadi low season yang panjang begitu ya. Karena kenapa? Karena Ramadan dan Idul Fitrinya datang lebih awal begitu. Jadi Ramadan dan Idul Fitri ini kan sekarang terjadi di triwulan 1 begitu ya.
Nah, sehingga akhirnya bulan depan itu bulan April itu akan mulai dengan low season begitu. Bahkan hari Senin nanti ini sudah dimulai begitu dengan low season begitu ya. Jadi saya kira itulah yang terjadi. Dari yang terjadi tahun ini adalah triwulan 2 dan triwulan 3 itu akan menjadi low season. Di mana ini adalah low season yang panjang begitu. Nah, yang kita perlu perhatikan adalah jangan sampai low season yang panjang ini menjadi low season yang panjang dan dalam begitu. Jadi saya kira ya kalau panjangnya ini kan sudah tidak bisa dihindari begitu ya karena memang Ramadan dan Idul Fitri datang lebih awal. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah jangan sampai low season yang panjang ini menjadi low season yang dalam begitu. Apalagi di tengah situasi sekarang situasi global begitu yang semakin tidak menentu akibat perang di Timur Tengah begitu. Jadi saya kira dampak perang di Timur Tengah itu masih belum terasa begitu pada saat Ramadan di triwulan satu ini begitu karena ada Ramadan dan Idul Fitri yang merupakan puncak penjualan retail di Indonesia begitu ya. Nah, saya kira dampaknya nanti akan mulai terasa di triwulan 2 dan triwulan 3 begitu. Jadi kami memperkirakan dampak perang di Timur Tengah ini akan mempengaruhi triwulan 2 dan triwulan 3 di mana kebetulan itu adalah low season begitu. Sehingga low season tahun ini yaitu triwulan 2 dan triwulan 3 ini akan semakin mendapat tekanan begitu ya akibat situasi global yang terjadi khususnya akibat perang di Timur Tengah begitu yang sampai dengan saat ini masih belum ada kepastiannya kapan akan berakhir begitu. Jadi saya kira itu adalah tantangan bagi sektor industri retail begitu memasuki low season yang akan dimulai ini minggu depan begitu. Jadi saya kira itu yang harus diantisipasi oleh seluruh stakeholder begitu di industri retail begitu. Demikian. Ya, tekanan daya beli akibat gejolak geopolitik yang tampaknya juga masih cukup panjang. Bahkan kita harus memasuki low season yang cukup panjang juga nih Pak Alfonsus. Berarti masih ada bayang-bayang fenomena rohana rojali nih tampaknya di mall ya. Apalagi kalau misalnya memang inflasi bakal lebih tinggi, berarti apakah pola rojali ini bakal semakin kuat? Strategi apa yang akan digunakan para pusat belanja nasional sepenuhnya? Fenomena Rojali dan Rohana adalah bukan sesuatu yang sesuatu baru, bukan fenomena yang baru begitu ya. Itu adalah memang sudah terjadi begitu di pusat perbelanjaan begitu dan hanya saja intensitasnya itu akan berubah dari waktu ke waktu begitu ya. Jadi kalau pada saat peak season begitu seperti Ramadan, Idul Fitri nanti Rojali dan Rohananya akan berkurang begitu. Nanti pada saat masuk ke low season, Rojali dan Rohananya akan meningkat begitu. Saya kira itu umum gitu ya, karena pusat perbelanjaan juga fungsinya bukan hanya lagi sekedar sebagai tempat belanja saja begitu, tapi sudah punya fungsi-fungsi lain seperti fungsi pendidikan ya, edukasi begitu, sosial begitu, budaya, kesenian gitu ya, dan juga hiburan dan sebagainya begitu. Jadi bukan masyarakat datang ke pusat perbelanjaan itu bukan hanya sekedar untuk berbelanja saja begitu. Jadi sehingga fenomena Rojali dan Rohana itu bukan sesuatu yang aneh begitu, bukan sesuatu yang luar biasa begitu. Saya kira itu sudah umum begitu. Hanya saja kembali lagi tadi intensitasnya. Nah, kembali lagi kalau kita bicara fenomena Rojali dan Rohana pada saat low season, ya saya kira tentunya nanti akan meningkat begitu. Dan saya kira itu wajar begitu ya karena kita memang memasuki low season begitu, sehingga nanti fenomena Rojali dan Rohananya itu memang akan meningkat begitu. Pusat perbelanjaan sudah mempersiapkan strategi-strategi itu untuk menghadapi situasi ataupun kondisi low season yang panjang ini. Salah satunya adalah bagaimana memperpendek gitu ya dalam tanda kutip memperpendek low season yang panjang ini kita kita pecah-pecah begitu dengan berbagai strategi promo belanja gitu. Jadi kami akan membuat berbagai macam kegiatan-kegiatan promo belanja yang dimaksudkan untuk memecah ataupun memperpendek begitu low season yang panjang ini dengan berbagai kegiatan-kegiatan promo-promo belanja sepanjang low season ini begitu ya triwulan 2 dan triwulan 3 begitu. Jadi saya kira itu adalah strategi-strategi yang akan dilakukan. Namun tentunya memang yang diharapkan adalah dari pemerintah begitu bagaimana pemerintah bisa memberikan insentif-insentif ataupun stimulus-stimulus begitu untuk bisa menopang daya beli masyarakat khususnya di masa low season begitu. Jadi diharapkan juga pemerintah bisa banyak mengeluarkan lagi begitu kebijakan-kebijakan stimulus ataupun insentif-insentif untuk menolong
khususnya masyarakat di kelas menengah bawah begitu sepanjang triwulan 2 dan triwulan 3 yang akan menjadi low season yang panjang ini begitu. Kita berusaha bersama-sama dengan pemerintah, dengan seluruh stakeholder begitu mengupayakan jangan sampai low season yang panjang ini menjadi low season yang panjang dan dalam gitu ya. Jadi biarkan saja menjadi low season yang panjang tetapi jangan sampai menjadi low season yang panjang dan dalam begitu. Jadi dalamnya inilah yang harus kita hindari begitu. Demikian. Ya, mungkin langkah terdepan atau langkah yang sangat-sangat dalam waktu jangka pendek ini agar bulan April, kita memasuki bulan April ini tidak langsung tiarap begitu. Strategi terdekat apa yang mungkin sedang dipersiapkan oleh APBI sendiri untuk bisa menahan traffic dan juga tentunya menahan daya beli masyarakat agar tidak anjlok drastis begitu, Pak Alfonsus? Ya, saya kira program-program akan dimulai nanti menjelang libur sekolah begitu. Biasanya dimulai dengan di awal Juni atau pertengahan Juni begitu. April dan Mei memang akan menjadi low season begitu. Tetapi kegiatan-kegiatan promo belanja saya kira akan dimulai yang sifatnya nasional itu akan dimulai nanti di sekitar bulan Juni begitu sampai dengan bulan Juli. Kemudian bulan Agustus dengan program Hari Kemerdekaan Republik Indonesia begitu dan juga dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatannya lain sampai dengan nanti menjelang bulan Desember begitu ya. Jadi tetapi tentunya teman-teman pusat perbelanjaan tadi kan yang sifatnya nasional begitu ya, tetapi teman-teman pusat perbelanjaan masing-masing mereka akan membuat berbagai macam kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah setempat begitu untuk di masing-masing pusat perbelanjaan begitu. Jadi saya kira strategi itu yang akan dilakukan oleh anggota APPBI pusat perbelanjaan di seluruh wilayah Indonesia. Tetapi yang sifatnya nasional itu akan dimulai dengan libur sekolah begitu ya, di awal Juni gitu. Demikian. Baik, masih selalu ada pelangi setelah hujan begitu ya, Pak Alfonsus. Tentunya ini Ya, kita betul. melihat ya. Harus tetap semangat, harus tetap optimis ya. Ya betul, ini sungguh-sungguh optimisme yang tentunya akan berkelanjutan karena sudah banyak strategi-strategi yang akan dilaksanakan ke depannya dan tentunya ada kebijakan dari pemerintah yang akan diharapkan bisa semakin menambah stimulus kenaikan daya beli tentunya. Terima kasih banyak Pak Alfonsus untuk waktu dan diskusinya di Prime Report kali ini. Sukses dan sehat selalu. Terima kasih, sukses dan sehat-sehat juga.